Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 77. Ah, aku sudah tua, Maya. Aku hidup seorang diri dan miskin. Kalau mereka mau membakar gubukku, silakan. Kalau hendak menyiksa aku sampai aku mati, juga tidak mengapa. Akan tetapi engkau. Ah, engkau masih muda, Maya. Tidak boleh mati sia-sia. Maka, pergilah, nak. Cepat larilah selagi masih ada kesempatan. Untuk ucapan Nyiwiji itu saja rasanya Maya Dewi mau untuk membela wanita tua itu dengan taruhan nyawanya sendiri. Betapa sejuk rasa hatinya mendengar ada orang mau membelanya, memperhatikannya dan menyayangnya setelah berulang kali ia hanya menerima hinaan dan permusuhan dari orang-orang lain. Ia merangkul pundak Nyiwiji dan mengajaknya memasuki pondok. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan menghadapi mereka dan kalau mereka bersikap buruk, aku akan menghajar mereka. Sekarang lebih baik kita sarapan dan jangan ingat mereka lagi. Mereka berdua makan sarapan pagi. Kalau Nyiwiji makan tidak tenang, berulang kali menoleh ke arah pintu dengan wajah ketakutan, Maya Dewi sebaliknya bersikap tenang saja dan makan dengan enak, seolah ia telah lupa akan ancaman Ki Lurah Samin tadi. Baru saja mereka selesai makan dan mencuci tangan, terdengar suara ribut-ribut di luar pondok. Nyiwiji menggigil ketakutan. Maya Dewi bangkit berdiri dan menjenguk keluar. Ia melihat Ki Lurah Samin berjalan, masih agak pincang, menghampiri pondok, diikuti dua losin orang laki-laki berusia antara 30 sampai 40 tahun. Rata-rata mereka bertubuh besar dan kokoh, berwajah bengis dan di pinggang mereka tergantung sebatang kewang. Ki Lurah Samin bertolak pinggang dan berteriak dengan suara lantang, penuh kemarahan. Nyiwiji, cepat suruh Maya Dewi keluar atau kubakar gubuk ini agar kalian berdua menjadi arang. Dengan tubuh menggigil Nyiwiji masih menasihati Maya Dewi. Maya Dewi, cepat lari. Melalui pintu belakang. Maya Dewi tersenyum dan memegang kedua pundak janda yang ketakutan itu. Bibi, duduklah saja di sini dan jangan keluar. Aku akan menghadapi mereka. Tenanglah. Setelah berkata demikian, Maya Dewi melangkah keluar dari pintu depan pondok. Langkah dan sikapnya tenang sekali dan dua losin tukang pukul itu terbelalak kagum melihat wanita cantik itu. Maklumlah mereka mengapa juragan mereka sampai mengerahkan dua losin orang untuk mendapatkan wanita ini. Waduh cantiknya satu, kalah Dewi Kahyangan. Ini baru namanya wanita cantik. Wah, sekali ini Ki Lurah memiliki pilihan yang tepat. Mereka menjadi ribut bicara sendiri, memuji-muji Maya Dewi dan tertawa-tawa seperti kebiasaan para pria yang kasar dan tampak kekurang ajarannya kalau melihat wanita. Maya Dewi tetap tersenyum dan sabar. Ki Lurah Samin, apa kehendak Andika datang bersama banyak kawanmu ini? Tanyanya dengan lembut. Maya Dewi, hayo cepat engkau berlutut, lalu engkau ikut denganku pulang ke rumahku dan menjadi selirku. Bagaimana kalau aku tidak mau? Tanya Maya Dewi. Tidak mau? Akan kupergunakan kekerasan. Mau atau tidak mau engkau harus ikut aku menjadi selirku. Ki Lurah Samin, sudah kuperingatkan kepadamu, kejahatan akan menyeretmu kepada kehancuran dan kesengsaraan. Bertaubatlah dan kembali ke jalan kebenaran agar engkau dapat hidup tenteram bahagia. Mendengar ucapan ini, dua losin tukang pukul itu tertawa bergelak. Ki Lurah Samin menjadi marah sekali. Dia menudingkan telunjuk kirinya ke arah Maya Dewi dan memberi aba-aba kepada anak buahnya. Tangkap perempuan ini. Dua losin orang tukang pukul yang sudah biasa memukuli, menyiksa bahkan membunuh orang itu, bersorak mendengar perintah ini. Mereka merasa gembira diberi kesempatan untuk meringkus tubuh sintal wanita cantik itu. Bagaikan sekawanan anjing berebutan tulang, dua losin orang itu sambil tertawa-tawa berlomba maju untuk menerkam dan meringkus Maya Dewi. Akan tetapi terjadi keanehan. Mereka yang lebih dulu mendekati Maya Dewi dan menerkam ke arah wanita itu, tiba-tiba terpental dan terlempar ke belakang. Teman-teman yang lain menyusul dengan terkaman mereka, namun mereka juga terpental dan terlempar ke belakang. Ketika menubruk itu mereka merasa seolah tubuh Maya Dewi dilindungi hawa yang amat kuat,
yang membuat tenaga tubrukan mereka membalik sehingga mereka terpental ke belakang. Bergantian 24 orang ini menubruk dan mereka semua berpelantingan terpental ke belakang. Itulah Aji Saribantala yang ia pelajari bersama Bagus Sajiwo. Menghadapi serangan dari lawan yang tidak memiliki tenaga sakti tingkat tinggi, tanpa menggerakkan tubuhnya Maya Dewi dilindungi hawa sakti yang amat kuat sehingga para penyerangnya terpental sendiri oleh tenaga serangan mereka yang membalik. Melihat betapa orang-orangnya berpelantingan, Ki Lurah Samin marah dan penasaran, mengira bahwa anak buahnya tidak turun tangan dengan sungguh-sungguh. "Hayo tangkap perempuan itu! Tangkap!" Ia berteriak-teriak dan melihat betapa anak buahnya bersikap ragu-ragu, dia sendiri melompat dekat memimpin anak buahnya untuk meringkus Maya Dewi. Akan tetapi seperti juga yang lain, ketika tubuhnya sudah dekat dan kedua lengannya yang dikembangkan hendak merangkul, tiba-tiba tubuh Ki Lurah Samin terpental dan terlempar ke belakang, bahkan lebih kuat daripada yang dialami anak buahnya karena ketika menubruk dia pun menggunakan tenaga yang lebih kuat. Tenaganya itu membalik dan dia terlempar lalu terbanting jatuh, membuat dia peringisan, menyeringai, karena pantatnya yang belum sembuh betul dari bantingan tadi kini terasa semakin nyeri setelah tulang-tulangnya retak. Orang yang biasa mengagulkan diri sendiri, merasa paling berkuasa dan paling kuat, tidak pernah dapat menyadari akan kelemahan sendiri dan karenanya sukar dapat menerima dan mengakui kekalahannya. Demikian pula Ki Lurah Samin. Biasanya, kalau sudah maju mengerahkan 2 losin orang tukang pukulnya, apapun yang dikehendakinya pasti dapat diperoleh, baik dengan bujukan halus maupun dengan jalan kasar memaksakan kehendak. Kini, melihat kekalahannya, dia tidak dapat menerimanya, bahkan kegagalan itu membuat dia menjadi pensaran dan marah sekali. Saking marahnya, dia melupakan rasa nyeri di pantatnya, bangkit dan mencabut goloknya. "Bunuh perempuan setan ini!" teriaknya sambil mengacung-acungkan goloknya. Semua rasa kagum tergila-gila dan cintanya kini tidak berbekas lagi, terganti oleh perasaan benci dan dendam. Didahului Ki Lurah Samin, 24 orang itu mencabut kelewang dan kini mereka menerjang kepada Maya Dewi, seolah hendak berlomba membunuh wanita yang tadi mereka kagumi itu. Maya Dewi mengambil keputusan untuk memberi hajaran kepada mereka karena lurah itu tidak dapat dibujuk dan disadarkan. Tubuhnya berkelebat dan 20 orang itu terkejut bukan main ketika tubuh Maya Dewi tiba-tiba lenyap dan yang tampak hanya bayangan menyambar-nyambar. Mereka mencoba menyerang bayangan ini, akan tetapi Maya Dewi telah dulu membagi-bagi tamparan sehingga para pengeroyoknya berpelantingan, mengaduh-aduh dan hanya mampu bangkit duduk, tidak kuat atau tidak berani bangkit berdiri, apalagi mengeroyok lagi.